Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini ada nge-review pertandingan Roma melawan Cagliari. Dalam pertandingan kemarin, Roma pertemuan pertama Roma kalah 1-0. Dalam pertemuan ini Roma bisa membalikkan keadaan menjadi 2-0. Apa yang menjadi efektif dalam Roma? Di satu sisi kita melihat beberapa pemain yang dikira mandel cukup minim kontribusi, minim efektivitas dalam permainan itu membuktikan mereka tidak buruk-buruk amat. Bryan Cristante bisa memberikan sebuah tekanannya cukup efektif dalam pertahanannya Cagliari. Pellegrini memberikan banyak umpan penting ataupun tekanan yang cukup merepotkan barisan pertahanan Cagliari. Memang dia nggak ada umpan yang mencetak gol itu lebih efektif bagaimana main Gianluca Mancini dan Zeki Celik. Tetapi di satu sisi yang kita harus apresiasi adalah bagaimana kemampuan lewat aja kemampuan beberapa pemain yang dalam satu dua pertandingan cukup buruk dari para fans, cukup bisa memberikan arti yang lebih baik bahwa nggak selamanya satu pemain itu buruk semua di beberapa laga, dia bisa jadi lebih efektif. Nah, itu yang jadi point of view atau poin bagian penting yang bisa dilihat dari pertandingan ini. Dan itu sangat terasa hingga kalau kita mengatakan apakah Pellegrini itu tidak begitu bagus main di Roma. Kalau saya akan ada di pihak selalu Pellegrini itu penting. Bahkan di busuk-busuknya Roma tahun 2003, 2000 sampai 2001 dia take over segala keburukan dan itu sangat cukup bagus. Terus kita kembali lagi bagaimana membandingkan dia beberapa pemain itu dengan beberapa pemain lain. Misalnya Bryan Cristante, Pellegrini itu bagus, tetapi kenapa yang digantikan Pellegrini dulu, kenapa nggak Sole ya cukup membuat beberapa kesalahan, dan itu ya cukup merugikan Roma bagiku karena di satu sisi di Pellegrini main maju mundur karena di sayap, ada beberapa umpan panjangnya cukup bagus, ada satu momen terbaik dia ditahan back, dan permainan back Cagliari cukup bagus. Nah, sedangkan Sole ada beberapa kesalahan umpan dan keputusan dia dalam beberapa hal cukup merugikan Roma. Tapi ya kembali lagi, kita terkadang harus melihat beberapa pertukaran pemain tidak begitu efektif, mulai dari kurangnya unit bermain dan lain sebagainya, atau di satu sisi ya sebagai mengingatkan bahwa seorang pelatih itu bisa salah dalam memprediksi alur permainan. Oke, Bryan Zaragoza main 2 menit kemudian Roma mencetak gol dari Malen dari umpannya Zeki Celik. Tapi apakah setelah Roma mencetak gol Zaragoza masuk, Malen mencetak gol, ada kembangan efektivitas dari permainan? Ya enggak juga. Zaragoza memang cukup dicermati pertandingan kemarin. Ada tackle cukup kasar dan cukup menghentikan pergerakan dia, tetapi kembali lagi apakah nih pemain bermain efektif langsung? Ya enggak juga. Karena ya
untuk pemain yang berada di Eropa. Dengan catatan umpannya masih di bawah Gasperini, Zaragoza harus membuktikan bahwa dia layak menggantikan Pellegrini. Sedangkan Pellegrini harus memberikan standar lebih lagi untuk dia. Sebenarnya yang jadi nyawanya Roma tuh gua sama Dybala, dan pemain lain harus bekerja keras untuk itu. Dan itu memang membandingkan dua pemain itu dalam satu pertandingan tadi kemarin. Ya, keputusan Gasperini cukup membingungkan. Lo ganti Pellegrini ke Zaragoza, tapi lo nggak akan nggak lagi dapet efektivitas um, umpan umpan atau umpan yang benar-benar dianggap berbahaya untuk beberapa back nggak akan lo dapet. Dan yang lo dapet sendar beberapa umpan raih udah melebihi target. Ya Gasperini juga melakukannya, tapi Zaragoza juga melakukannya. Kalau untuk mengatakan pertandingan tadi itu pembuktian, tapi ya liga masih panjang, bisa salah di pekan-pekan lain, dan orang lain juga bisa salah di pekan lain. Tapi yang jelas kemenangan 2-0 ini memberikan sedikit tambahan persaingan dalam klasmen papan atas Liga Italia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Penapi Joseph. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link audio di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus